Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran PPKN. Harapannya kalian harus tetap semangat ya, meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, sambil dipersiapkan bukunya, pada pertemuan hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Belajar asik bersama PPKN mewujudkan pelajar berkarakter. Nah, untuk materi nanti akan ada 3 ya yang akan kita pelajari, yaitu makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ya, sosial budaya tadi ya, ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti setelah anak-anak mempelajari materi ini, diharapkan dapat mendeskripsikan makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua yaitu menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik anak-anak, kita memasuki materi yang pertama ya. Kalau kita berbicara mengenai harmoni, tentu tidak asing bagi kita ya. Harmoni. Nah, secara sederhana diartikan sebagai suatu keselarasan ya, keserasian, keseimbangan. Nah, jadi kalau kita mempelajari suatu harmoni keberagaman, artinya meskipun kita beraneka ragam, tetapi ada suatu suasana yang mewujudkan adanya keserasian, ya, keselarasan dan keseimbangan. Nah, harmoni keberagaman sosial budaya itu juga akan mewujudkan suatu keserasian, keselarasan yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, ya, suku, budaya maupun status. Harmoni keberagaman ekonomi juga mewujudkan adanya keserasian dan keselarasan kehidupan masyarakat yang berbeda ya kondisi ekonomi atau taraf hidupnya. Nah, yang ketiga adalah harmoni keberagaman gender, artinya di situ ada suatu keselarasan, keserasian ya kehidupan masyarakat yang didasarkan pada jenis kelamin. Nah, baik anak-anak, kita lanjut dulu ke harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Nah, coba siapa yang pernah menonton konser musik? Ya. Nah, jadi di depan di gambar ya, itu Ibu munculkan gambar konser musik tapi alat musiknya tradisional, ya. Nah, udah pernah belum kalian melihat atau mendengarkan atau menyaksikan konser musik seperti ini? Ini biasanya ada di Jawa ya, dikenal dengan istilah musik karawitan ya. Nah, coba kalian lihat di sini ada berapa alat musik yang ditampilkan di situ. Nah, beraneka ragam sekali ya. Nah, kemudian kalian bisa menyebutkan di situ satu persatu jenis alat musiknya dan bagaimana sih cara memainkannya. Nah, apalagi kalian sebagai generasi muda penerus bangsa ya, harus tahu ini musik-musik tradisional yang ada di Indonesia ya, meskipun kita juga kalian dilahirkan di era yang milenial ya, yang zamannya sudah modern, tapi harapannya dengan adanya musik-musik tradisional seperti ini juga dikenal atau mengenal ya, supaya kita juga ikut melestarikan budaya ya yang ada di Indonesia. Nah, ini ya. Jadi dengan adanya konser musik tadi bisa mencerminkan keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, ya. Alat musik tadi itu merupakan alat musik tradisional yang dimiliki oleh suatu suku bangsa, ya kan? Tentu saja memiliki budaya yang berbeda. Ya. Nah, jadi dengan alat musik yang berbeda-beda, ya, kemudian dimainkan sesuai nadanya ya bersamaan ya, itu akan menghasilkan suatu musik yang
harmoni tadi, selaras ya. Kalau kita sebagai pendengar akan mendengarkan atau merasakan musik itu indah sekali ya, kita menikmatinya ya. Ini yang ada di contoh konser musik ya. Kemudian yang kedua adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Nah, tentu kalian juga pernah ya pergi ke pasar atau pergi ke supermarket atau ke mall ya. Kalian cobalah di situ. Kira-kira ingat-ingat lagi barang apa saja sih yang diperjualbelikan di sana. Ya, kalian bisa melihat ya barang-barang yang ada di pasar tradisional maupun yang ada di pasar modern ya, atau supermarket atau mall. Nah, biasanya beraneka ragamnya barang yang ada di pasar maupun di supermarket ya, itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda ya. Tetapi kalau sudah ada di pasar maupun di mall ya, mereka barang-barang itu akan bersatu ya dengan penataannya yang rapi. Jadi kita sebagai konsumen itu akan membeli barang-barang itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, jadi kondisi perekonomian masyarakat yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, kita mau beli ke pasar, kita mau beli ke mall atau ke supermarket, ini juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ya. Bisa dilihat dari tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan ya, latar belakang pendidikan ya. Jadi dengan adanya taraf hidup masyarakat yang berbeda-beda, tapi harmonisasi, keserasian antar masyarakat yang berbeda itu harus dapat dipelihara. Ya, makanya pemerintah berupaya untuk adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian memberi kemudahan ya, fasilitas yang lebih baik ya dalam memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender. Nah, kalau kita berbicara gender, tidak asing lagi bagi kita ya, sering kita dengarkan. Kalau kita berbicara gender, pasti dikaitkan dengan jenis kelamin. Ya, di situ ada pembagian peran, kedudukan, tugas antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau kita berbicara kesetaraan gender, artinya di situ ada kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi memang ini tidak tidak membalikkan secara kodrat ya. Kalau laki-laki memang menjadi pemimpin ya, pemimpin untuk keluarga ya. Tapi di sini kita berbicaranya untuk kesempatan yang sama di dalam kehidupan. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang ya, banyak perempuan yang menduduki jabatan di instansi pemerintah, ya, menjadi kepala daerah, ya. Kemudian jabatan-jabatan di kantor itu juga mulai muncul, ya, perempuan. Nah, kemudian ada juga, ya, profesi-profesi yang memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan untuk berperan di situ. Ya, biasanya ini dikaitkan dengan pekerjaan. Jadi sekarang berlomba-lomba ya antara perempuan dengan laki-laki. Nah, ini juga ya, ada kaum laki-laki yang saat ini banyak juga melakukan pekerjaan yang dulunya biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Kalian bisa lihat di sini juru masak atau koki yang dulunya biasanya perempuan, ya. Sekarang laki-laki pun bisa. Yang jadi juru rias, ya, dulunya perempuan, sekarang laki-laki juga bisa. Nah, inilah gambaran mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dari suku bangsa ya, sosial budaya, dari harmoni keberagaman ekonomi maupun harmoni keberagaman gender. Ya, jadi untuk materi kita hari ini kita cukupkan dulu. Selamat menyaksikan dan nanti akan dilanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih.